Ada apa? Pak, Anda tidak enak badan di mana? Saya perawat. Pergi saya perawat, percayalah pada saya. Saya bicara denganmu tidak mengerti ya? Saat racun api yang menyerang, hanya perlu kontak dekat dengan wanita Yin murni, baru bisa meredakan. Brengsek. Fu Ye, Anda baik-baik saja, Master Wushu? Sudah dalam perjalanan. Cari dia cepat. Cepat. Wang, direktur pernikahan Anda dengan Siu. Anda yang memutuskan bilang kapan menikah. Kita akan menikah kapan saja. Baik. Pernikahan apa, Wang Direktur? Saya sudah bilang berkali-kali kita tidak cocok. Saya tidak mungkin menikah dengan Anda. Kalian wanita, semakin bilang tidak mau, semakin ingin di dalam hati. Gadis malu itu wajar. Saya akan merawatmu dengan baik. Kamu ini. Siu, direktur Wang sudah melirikmu. Itu adalah keberuntunganmu. Mas kawin 88.000 sudah dikirimkan. Apalagi yang tidak memuaskan bagimu. Keberuntungan ini mau kamu terima atau tidak? Mas kawin sudah diberikan padamu. Tahu? Jika ayahku tahu, dia pasti tidak akan setuju. Ayahmu itu siapa? Ayahmu juga harus nurut sama aku. Betul juga, kakak. Direktur Wang ini, meskipun sudah lebih dari 60 tahun, dan sudah 3 kali jadi duda, tapi kamu harus ingat untuk mendapatkan sertifikat magang. Dan kelulusan yang lancar, bukankah semua itu tergantung pada dia? Pada akhirnya tetap saja kamu yang beruntung. Kalau bukan karena usiamu yang masih muda, dan bisa melahirkan anak laki-laki, aku tak akan mengeluarkan 88.000 untuk menikahimu. Ibumu sudah memberikan kartu identitasnya padaku. Ayo cepat ikut aku untuk mengurus surat nikah. Hari ini kamu harus pergi, mau tidak mau harus pergi. Direktur Wang. Semua ini adalah mas kawin dari Tuan Fu Hancuan untuk keluarga Si. Fu Hancuan. Apa maksudmu ini adalah mas kawin dari Tuan Fu? Apakah itu putra mahkota dari lingkaran Beijing? Tuan Fu Hancuan itu. Benar sekali. Bu, pasti saat seleksi terakhir kali, Tuan Fu sudah melihat kuah hebat sekali. Maka Zen kita akan menjadi nyonya muda di masa depan. Siu, apa kamu lihat? Hanya aku si Zen. Orang yang beruntung seperti ini yang bisa menikah masuk ke kelas atas. Kamu? Direktur Wang melihatmu pun sudah buta. Kamu yang lucu ini kenapa masih berdiri di situ? Cepat ikut Direktur Wang untuk mengurus surat nikah, jangan sampai tertunda. Ini urusan besar bagi Zen kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menikah dengan Direktur Wang. Kamu yang manis ini masih mau kabur? Lepaskan. Bu, tahan dia. Sekarang aku sebagai nyonya muda dari grup Fusi, memerintahkanmu segera mengurus surat nikah dan menikah. Aku tidak akan menikah dengannya. Berhenti. Tuan Fu, Anda datang. Ternyata dia. Fu Ye, aku mau menikah denganmu. Bagaimana kamu tahu aku mau menikahi dia? Fu Ye yang ketemu kamu waktu itu aku, bukan dia. Fu Ye. Sudah, ayo kita pergi. Tidak, aku tidak mau menikah. Baik.
Kalau begitu besok aku bantu kamu sama Pak Wang. Atur pernikahan gimana jangan. Gimana kalau pakai foyer ini dulu? Lepas dari Pak Wang itu, agar tidak perlu lagi menunggu paksaan Ibu Tiri. Selamat ya Fu Ye, akhirnya ketemu. Wanita dengan 8 karakter yin. Malam tahun baru ini. Bertepatan dengan bulan darah asal kamu dan dia. Bersatu di malam tahun baru pasti bisa menghilangkan racun yang dalam tubuhmu hanya yin dan yang ini saling bertolak belakang. Setelah kamu dan Xiu bersatu, yang ringan bisa merusak energi dia. Yang berat dia bisa mati. Pergi pilih kuburan yang bagus. Untuk wanita itu. Foyer. Aku baru saja memilih ikut kamu karena aku tidak mau menikah dengan Pak Wang itu, bukan mau menikah denganmu. Tanda tangani ini. Perjanjian pernikahan. Foyer, kamu bercanda ya? Kita berdua sebelumnya tidak kenal, apalagi tidak ada perasaan, bagaimana bisa langsung menikah? Perjanjian pernikahan ini hanya 7 hari. Setelah 7 hari kita bercerai. Aku juga akan kasih kamu 1 miliar sebagai kompensasi. Kenapa? Jangan banyak bicara. Tanda tangani. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Lagi pula hanya 7 hari sebagai suami istri. Setelah dapat kompensasi cerai aku juga bisa lepas dari kendali keluarga Ibu Tiriku. Aku tanda tangan. Ketua kelas. Xiu, upacara kelulusan ini akan segera dimulai. Urutan ambil ijazah kamu di mana? Maaf ya ketua kelas, aku tadi lupa ada urusan. Aku langsung ke sana. Selamat datang semuanya di acara hari ini. Upacara kelulusan kita selanjutnya. Yang akan naik panggung untuk menerima ijazah adalah Xiu Li Meng Wang Sue. Ini ijazahmu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Xiu, pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Wanita di layar besar ini, bukankah itu Xiu? Xiu, pantas saja. Kamu bisa jadi magang terbaik. Ternyata nilai tinggimu itu hasil tidur dengan kepala departemen. Apa? Tidur dengan kepala departemen untuk nilai ini tidak adil bagi kita yang berusaha keras selama magang, ya ampun. Pria tua ini kelihatannya sudah lebih dari 60 tahun. Tidur dengan pria tua seperti ini waktu ciuman. Tidak takut gigi palsunya lepas sekolah kita. Bisa punya murid seperti kamu. Menemani tidur demi ijazah. Ini sama saja dengan pelacur. Aku tidak menemani tidur foto ini. Shizhen, kamu memfitnahku. Kalau kamu dan Kepala Wang tidak ada hubungan sama sekali, mengapa dia datang ke rumah kita untuk melamar? Teman-teman, wanita di foto ini adalah ibuku. Juga ibu tiri Xiu kemarin, Kepala Wang. Membawa mas kawin 88.000. Datang sendiri untuk melamar, meminta untuk menikahi. Teman kita Xiu, kamu bilang kalian tidak ada hubungan sama sekali tapi sudah mau menikah. Xiu, kamu terlalu sok suci. Ya ampun, cepat sekali mau menikah, jangan-jangan hamil. Anak pria tua ini pasti. Seperti dia ini tidak pantas. Ada di sekolah kita, lebih baik pulang saja. Melahirkan anak. Biarlah pelacur ini merebut Fu Ye dariku. Memang pantas kamu dicaci maki orang banyak. Dikeluarkan dan pergi. Teman Xiu, mengingat perilakumu selama magang.
Yang buruk sekarang kami mencabut kelulusanmu. Pak Kepala Sekolah, percayalah pada saya ini. Pulang sana. Siu, faktanya sudah jelas. Kamu masih membela diri orang di foto ini, bukan Kepala Wang. Lalu siapa lagi yang melamar? Saya. Ini Fuye, kenapa Fuye datang ke acara kelulusan kita? Fuye adalah pemegang saham sekolah kita, pasti dia datang untuk memakat. Siu yang manis itu Fu Hancuan kenapa datang? Jangan-jangan dia benar-benar datang untuk memecat saya. Fuye, kenapa Anda datang? Kami sedang membahas tentang Siu selama magang. Merayu kepala departemen. Foto itu tidak bisa dipalsukan. Fuye, Anda datang, tenang Fuye. Seperti Siu yang merusak reputasi sekolah. Sekolah kami akan menanganinya dengan serius. Kamu ngapain cepat pergi? Kepala sekolah harus diganti. Apa hubungannya dengan saya? Siu adalah istri saya, Fu Hancuan. Kakak kembali, bukankah sebentar lagi menikah? Hadiah pernikahan sudah disiapkan untukmu. Lihat. Ini pasti kakak ipar, tenang. Disesuaikan dengan ukuran kalian berdua. Dibuat khusus. Pakaian kematian. Kak, jangan-jangan kamu belum memberitahu kakak ipar. Dia memiliki tubuh yang penuh energi positif. Racun positif dalam tubuhnya sudah terkumpul selama bertahun-tahun. Menurut perhitungan tidak akan bertahan sampai malam tahun baru. Apa? Tidak akan bertahan sampai malam tahun baru. Ayo. Pas. Coba. Tenang, kuburan sudah saya siapkan. Pakaian kematian simpan saja untuk dirimu sendiri. Fu Hancuan, kita belum tentu siapa yang mati duluan. Kamu tunggu saja. Baik, saya tunggu. Pergi. Kamu tunggu saja. Perjanjian pernikahan ini. Waktunya hanya 7 hari. 7 hari kemudian kita bercerai. Saya akan memberikanmu 1 miliar sebagai kompensasi. Fuye. Anda menetapkan tanggal pernikahan kita di malam tahun baru. Apakah karena Anda hanya bisa hidup sampai malam tahun baru? Setelah Anda dan Siu bersatu, ringannya akan merusak energi hidupnya. Parahnya dia akan mati. Jangan tanya yang tidak perlu. Sudah tahu. Tunggu. Apa yang terjadi, Fuye? Asalkan Anda janji bersatu di malam tahun baru. Pasti bisa menghilangkan energi racun yang dalam tubuh Anda. Fuye, energi racun yang dalam tubuh Anda. Tidak bisa ditunda lagi malam tahun baru tahun ini. Anda harus bersatu dengan Siu. Malam tahun baru bersatu.
Fu Ye, Anda sudah berusaha keras mencari tubuh yin murni, bukankah itu untuk menyembuhkan racun yang dalam tubuh Anda? Sekarang Xiu itu justru memiliki tubuh yin murni. Urusan bersatu ini Anda tidak bisa menunda lagi. Tubuh yin murni. Saya bisa menyembuhkan racun yang dalam tubuh Fu Ye. Anda memiliki status mulia, masa depan cerah. Sepatutnya berumur panjang, sedangkan Xiu itu hanya seorang perawat dari keluarga miskin. Salah satu dari banyak orang yang mengalami cobaan. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya tahu saya hanya memberinya waktu untuk beradaptasi. Bagus, saya kira Fu Ye khawatir. Setelah bersatu dengan Xiu akan. Maksud saya Anda tidak bisa menunda lagi. Jika tidak bisa membahayakan nyawa, kapan saja. Ternyata Fu Hancuan menikah dengan saya. Karena bersatu dengan saya, bisa menyelamatkan nyawanya malam tahun baru. Xiu adalah istri saya, Fu Hancuan. Apakah saya benar-benar harus bersatu dengannya? Fu Ye belum sempat berterima kasih dengan baik karena membantu saya di upacara kelulusan. Saya juga tidak tahu harus memberikan apa. Cuaca sudah dingin. Saya membuatkan syal untuk Anda. Tidak perlu, saya hanya takut selama pernikahan ini Anda membuat saya malu. Jangan terlalu banyak berpikir. Baik. Lihatlah. Semoga Anda selalu aman. Bahagia. Fu Ye. Saya sudah memilih 4 lokasi makam untuk istri. Coba lihat. Pilih sendiri mana yang kamu suka. Aku suka tempat ini. Bagus, kamu beruntung. Fu Ye. Kamu suruh aku pilih tempat yang aku suka. Apa kita akan berbulan madu bersama? Fu Ye, malam ini, malam tahun baru. Menurut perhitungan astronomi, saat lonceng tengah malam berbunyi, itu adalah malam bulan darah. Kamu harus, pada saat itu, menyelesaikan pernikahan dengan Xiu. Aku tidak tahu harus memberi apa. Cuaca dingin. Aku merajut syal untukmu. Semoga kamu selalu selamat dan bahagia. Fu Ye, kamu dan Xiu. Takdirnya hanya satu yang bisa hidup. Siapa yang hidup, siapa yang mati. Kamu yang putuskan sendiri. Mana Nyonya? Nyonya hari ini setelah pulang kerja tidak kembali. Tidak bilang kemana dia pergi beberapa hari ini. Dia selalu pulang pagi dan pulang malam. Beberapa hari ini. Sejak kunjungan terakhir Master Wushu, Nyonya sering keluar. Tapi hari ini malam tahun baru. Pasti dia sudah pulang kerja, tidak tahu kenapa. Belum kembali. Turunlah. Malam ini malam tahun baru, kamu harus, pada saat itu, menyelesaikan pernikahan dengan Xiu. Apakah dia tidak mau menyelesaikan pernikahan denganku? Jadi dia lari karena takut. Qin Feng segera lacak lokasi Nyonya.
Fu Ye menurut pelacakan. Nyonya ada di pondok kecil ini. Aku akan segera menangkapnya dan membawanya kembali. Fu Ye. Fu Hancuan. Kamu harus hidup sampai 100 tahun. Tuan Fu Hancuan. Selalu selamat. Yang terakhir kamu yang tulis. Semuanya akan menjadi kenyataan. Untuk apa ke sini? Bukannya kamu bilang suruh aku pilih tempat yang aku suka. Aku tahu ada kuil yang sangat sakti di sekitar sini. Jadi aku ingin mendoakanmu. Ini alasanmu memilih tempat ini. Fu Ye, racun yang di tubuhmu sudah tidak bisa ditunggu lagi. Malam tahun baru ini kamu harus bersama Xiu menyelesaikan pernikahan. Hari ini malam tahun baru. Aku punya hadiah untukmu. Saat lonceng tengah malam berbunyi, tepat saat malam bulan darah kamu harus, pada waktu ini, bersama Xiu menyelesaikan pernikahan. Jika tidak dia akan mati. Fu Ye. Karena dia begitu membenciku, aku tidak perlu mengobatinya lagi. Lebih baik kita cerai hari ini. Setelah bercerai, aku akan pergi. Kemana? Apa hubungannya denganmu? Cerai? Bagaimana lagi masa pernikahan kita? Berakhir di tahun baru karena tahun baru sudah lewat. Kita harus mengakhirinya. Aku tidak setuju. Fu Ye, aku tahu kamu menikahiku. Karena tubuhku istimewa bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi tadi malam, karena kamu begitu membenciku, lebih baik kita cerai. Tadi malam aku. Kamu ngapain? Pokoknya tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi dariku. Orang ini yang tidak mau bercerai juga dia. Dia mau apa sih? Kakak Hancuan pasti senang kalau tahu aku pulang lebih awal. Pasti senang ya. Nyonya Fu Ye bilang tanpa perintahnya. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, Nyonya. Nona Lin, kamu mencari Fu Ye ya? Dia baru saja pergi. Halo kamu, Nona Lin. Kamu belum tahu ya, selama kamu di luar negeri, Fu Ye sudah menikah. Ini Nona Xiu, istri Fu Ye. Halo Nona Lin. Anak, ada apa ini? Sakit, Bu. Fu Hancuan si imut ini kejam banget sama adiknya sendiri. Kenapa dia belum mati sih? Katanya Fu Hancuan ini nggak suka cewek. Tapi kenapa tiba-tiba mau nikah ya? Lagi pula dia kan udah hampir mati. Masa masih mikirin hal kayak gitu? Katanya sih Fu Hancuan lagi nyari orang yang bisa ngenetralin racun yang dia derita. Cewek yang tiba-tiba dinikahinya. Jangan-jangan, Tante, bukannya katanya baru pulang musim panas? Kenapa tiba-tiba pulang duluan? Saya cuma pengen pulang diam-diam buat kasih kejutan buat Hancuan, siapa tahu pas pulang malah denger dia udah nikah, Tante.
Cewek yang namanya Siu itu siapa sih? Kenapa saya nggak pernah dengar namanya? Kok Han Chuan mau nikah sama dia? Duduk dulu. Siapa yang tahu Han Chuan ini? Nggak ngasih kabar sama sekali. Cewek yang namanya Siu itu entah pakai cara apa bisa masuk ke ranjang Han Chuan. Han Chuan terpaksa nikahin dia ada-ada aja ya. Tentu saja masa Han Chuan mau nikahin si Wang itu? Lagi pula, calon menantu yang diidamkan keluarga Fu. Ya kamu Yingying? Oh ya Yingying, besokan tahun baru Imlek. Nanti semua keluarga dan teman-teman Fu akan datang ke rumah tua buat bersilaturahmi. Semua orang di sini akan mendukung kamu jadi istri kakak saya. Benar kan? Betul-betul. Untuk jaga-jaga apapun status hiu. Apakah dia bisa netralin racun, atau enggak saya harus singkirkan dia? Mbak Wang, Nyonya, kemarin si Nona Lin itu siapa ya? dia putri keluarga Lin Liningying. Dari kecil suka ngejar-ngejar Tuan Fu dulu. Keluarga Tuan Fu bilang, kalau nanti istri Tuan Fu, pasti si Nona Lin ini. Jangan-jangan Fu Hancuan gak mau nyentuh saya, karena Lin Yingying? Hari ini tahun baru Imlek kamu ikut saya ke rumah tua. Buat bersilaturahmi. Si Nona Lin itu udah pulang loh, masih perlu aku pergi. Siapa itu Nona Lin? Itu Lin Yingying kan? Bukannya karena dia kamu gak mau. Urusan kita nggak ada hubungannya dengan mereka, dengar baik-baik. Sekarang kamu adalah istri Fu Hancuan. Istri apa? Cuma mau aku mengobatinya kan? Sudahlah, tunggu sampai penyakitnya sembuh baru bisa cerai. Kak, kamu datang sendirian. Han Chuan nggak temani. Dia ada urusan mendadak, aku datang duluan. Kamu juga datang ke keluarga Fu untuk bersilaturahmi. Ia setiap tahun tanggal 2 Imlek Han Chuan selalu ajak aku ke rumah lama untuk bersilaturahmi. Yingying tante. Yingying, kamu datang dingin di luar, ayo masuk. Tante, selamat tahun baru, ini hadiah tahun baru untuk tante. Yingying memang anak baik, ayo. Kamu istri Fu Hancuan kan? Ngapain diam aja? Ayo masuk. Yingying akhirnya pulang. Kali ini pulang kapan rencananya? Naik ke sama Hancuan? Kita semua nunggu. Minum anggur pernikahanmu, iya Yingying. Sudah waktunya jadi menantu keluarga Fu. Bibi kalian nggak tahu. Hancuan sudah menikah. Ini istri Hancuan yang baru dinikahi. Namanya Siu. Halo semuanya. Ayo semuanya duduk. Dari mana sih orang kampung ini? Hancuan benar-benar lapar. Apa-apa dimakan. Karena kamu sudah jadi menantu keluarga Fu, harus patuh sama aturan keluarga Fu. Menantu baru datang bersilaturahmi, harusnya menyuguhkan teh untuk para sesepuh. Baik. Tunggu, ini ibu tiri Hancuan. Yang juga mertuamu. Kalau begitu suguhkan 3 cangkir teh untuknya Tianyo. Kak, cangkir pertama ini untuk ibuku. Pegang baik-baik. Kamu ini tahun baru begini jatuh-jatuhan. Mau kutuk keluarga Fu hancur berantakan. Berpisah-pisah? Nggak ngerti aturan sama sekali. Iya. Saya tidak bermaksud begitu, Ibu, airnya terlalu panas. Air panas ini melambangkan keluarga Fu kita. Tahun depan akan meriah dan sukses dalam bisnis. Apakah kamu ingin membuat keluarga Fu kita bangkrut? Saya tidak bermaksud begitu. Tidak. Kalau tidak pegang ini, baik-baik pegang. Hati-hati, air ini panas. Di mana istri sekarang? Istri seharusnya sudah sampai di rumah tua Tuan Fu selanjutnya. Anda masih punya jadwal penting. Batalkan jadwal pergi ke rumah tua. Ibu, silakan minum teh. Sudahlah, memberi teh saja tidak bisa stabil. Lebih baik memberi hormat dengan bersujud kepada para tetua. Ini Paman Hancuan, beri dia 3 kali sujud yang keras. Paman.
ibu bantal ini. Sepertinya ada sesuatu. Ini ibu. Saya sudah bilang tadi, jika ingin masuk ke keluarga Fu maka harus patuh pada aturan keluarga Fu. Bantal paku ini adalah warisan turun-temurun keluarga Fu, khusus untuk menguji istri baru. Apakah mereka patuh pada keluarga Fu? Wanita seperti ini baru layak menjadi istri muda keluarga Fu. Benar dulu. Semua istri yang masuk ke keluarga Fu pernah berlutut di bantal paku ini. Tidak ada satu pun yang mengeluh tidak disangka. Kamu yang dari gunung masih begitu manja. Bukan begitu aturan kecil ini saja kamu tidak tahan. Mau masuk ke keluarga Fu sebagai menantu menurutku. Kamu sengaja ingin mempermalukan Han Chuan. Kalau kamu tidak berlutut yang dipermalukan adalah Han Chuan. Hari ini banyak sekali keluarga di sini. Kamu tidak bisa membuat semua orang mencela Han Chuan. Banyak yang ingin masuk ke keluarga Fu. Bagaimana? Kamu diberi muka tapi tidak mau. Hari ini kalau kamu tidak mau berlutut banyak yang mau. Ingin kalau hari ini kamu berlutut dan bersujud padaku. Kamu akan menjadi istri muda keluarga Fu. Ya tante? Bagaimana kamu tahu orang yang ingin saya nikahi adalah dia? Siu adalah istri saya Fu Han Chuan. Anggap saja saya berhutang padanya Fu Han Chuan. Jadi setelah bercerai kita bisa beres semuanya. Tunggu dulu. Saya akan berlutut. Paman. Jangan buru-buru bangun. Baru saja memberi salam tahun baru ke Paman. Ada banyak keluarga di sini, ayo. Satu persatu memberi salam. Paman kedua. Selamat tahun baru Paman Bibi. Selamat tahun baru. Sembah yang ini. Sembah. Memberi salam tahun baru harus ceria. Turun. Kakak Han Chuan, kenapa kamu cepat sekali kembali? Saya baru kembali 2 hari yang lalu ingin memberi kejutan hari ini. Di mana istri saya? Istri apa tidak melihatnya? Mungkin macet di jalan, istri belum sampai. Kakak Han Chuan, sudah 2 tahun saya tidak melihatmu. Ada banyak hal yang ingin saya bagi denganmu. Kakak Han Chuan, saya juga membawa hadiah tahun baru dari luar negeri, mari kita lihat. Kakak. Han Chuan, banyak keluarga menunggumu untuk minum. Benar kakak, ada banyak orang di sini, jangan biarkan mereka menunggu. Nona Si. Siu. Siapa yang melakukannya? Ternyata orang kampung ini adalah istrimu, lihat pakaiannya. Saya kira dia pengemis. Katakan apa yang terjadi. Saya seorang ibu mertua, saya menyuruh seorang menantu untuk menuangkan teh. Apa masalahnya? Dia memang bodoh.
Bahkan gelas pun tidak bisa dipegang dengan stabil. Airnya terlalu panas. Saya benar-benar tidak bisa memegangnya. Baik, suka minum teh. Datang. Lepaskan apa yang kamu lakukan. Biarkan dia minum sampai puas. Jangan. Lepaskan saya, tolong. Fu Hancuan, anak durhaka, kamu ingin membunuh ibumu dengan air panas. Kakak, kamu gila demi seorang gadis kecil. Kamu melawan ibu kita. Hancuan, di tahun baru ini bagaimana kamu bisa melakukan ini pada ibu tirimu? Perbuatan yang sangat tidak patut lagi pula. Kami sama sekali tidak mengakui si imut ini. Masih kalah dari Yingyingnya ialah, kami rela membiarkannya berlutut di atas bantalan paku. Itu sudah menghormatinya, jangan tidak tahu terima kasih. Bantalan paku. Abang wanita yang kau cari walau statusnya rendah. Tapi tenaganya tidak kecil, tadi saat kusuruh, dia berlutut di bantalan paku. Hampir saja, tidak bisa kutahan apa dia masih berhutang, beberapa kali sujud pada kita. Ya, Apa belum selesai menyembah? ya benar. Kalau tidak kau saja yang menyembah untuknya. Angkat dia. Apa? Bantu dia menyembah beberapa kali lagi. Berlututlah menyembah. Minta maaf. Aku yang menyembah. Sudah cukup kan? Main-main denganku ya. Kau pikir aku sedang bercanda denganmu? Pergi, Tianyu adalah anak satu-satunya keluarga Fu Hancuan. Kau yang sudah setengah masuk liang kubur. Kau berani melawan langit. Fu Hancuan, kau juga tidak akan hidup lama lagi. Setelah kau mati, aku akan membuangmu untuk dimakan anjing. Bagaimana kau bisa mengutuk Tuan Fu? Aku beritahu kau, Tuan Fu tidak akan mati. Apa maksudnya? Apa Siu adalah wanita berbadan yin sepenuhnya, yang selama ini dicari Hancuan. Fu Hancuan, lihatlah si imut yang kau cari ini. Berani menunjuk dan memarahi mertuanya sendiri, kami tidak mungkin. Mengizinkan wanita seperti ini masuk ke silsilah keluarga Fu ini adalah aturan yang diwariskan leluhur. Baiklah, robek silsilahnya. Tulis ulang. Mulai dari Fu Hancuan dalam silsilah. Siu adalah nyonya rumah satu-satunya. Fu Hancuan, kau anak durhaka untuk seorang imut. Kau berani melawan langit, anak durhaka. Tidakkah kau takut mendapat balasan? Kak Hancuan, bibi tidak sengaja. Dia juga ingin yang terbaik untukmu. Tuan Fu, mari pulang. Baik. Bakar rumah tua itu. Ya. Nona Lin, Anda sudah kembali ke negara ini Anda. Ada yang bisa saya bantu? Ini semua karena masalah pernikahan mendadak Kak Hancuan. Mengenai istrinya Siu. Apakah Anda tahu sesuatu? Apa maksudmu? Kak Hancuan sudah memberitahuku. Aku datang kali ini. Juga karena Kak Hancuan. Apakah Fu Ye menyuruh Anda datang untuk menanyakan apakah aku sudah menemukan cara untuk membuatnya dan Siu hidup bersama? Apa yang terjadi? Fu Ye entah apa yang dipikirkannya padahal dia tahu. Siu bisa menyelamatkan nyawanya, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Ternyata Siu adalah orang yang memiliki tubuh yin sepenuhnya. Aku rasa Fu Ye pasti berpikir. Setelah dia dan Siu menikah, Siu akan mati. Makanya dia menyuruhku mencari cara untuk membuatnya. Dan Siu bisa hidup bersama. Setelah menikah Siu akan mati. Pil guyuan ini bisa membuat Fu Ye dan Siu setelah menikah. Sementara menstabilkan Qi dan darah Siu, tapi sepertinya akhirnya dia juga akan mati. Master Wusu, lihat hubunganku dengan Kak Hancuan. Sudah bertahun-tahun, bagaimana kalau pil guyuan ini diberikan padaku dulu? Tenang, aku pasti akan meyakinkan Kak Hancuan untuk memberikan obat pada Siu. Aku lega kamu pulang dan coba meyakinkan Fu Ye. Jangan karena seorang wanita mengabaikan nyawanya sendiri. Dan tidak peduli. Baik. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit Kak Hancuan, Siu harus mati. Fu Ye, sebenarnya kamu tidak perlu untukku bertengkar dengan keluarga seperti ini. Lagi pula, kita sebentar lagi akan bercerai. Begitu ingin bercerai denganku.
kamu tidak mau. Malam tahun baru aku pergi. Karena Fuye Nona Lin mencari Anda. Katanya Master Wusu sudah menemukan caranya. Aku turun sebentar cepat kembali. Dia tidak ingin bercerai. Bagaimana dengan yang kita bicarakan sebelumnya, Fu Hanchuan? Apakah kamu bersedia menggunakan segalanya untuk menukar nyawa Xiu? Ya, Termasak Samuel Harda kamu. aku mau. Sudah ditandatangani. Ini adalah pil guyuan yang diberikan oleh Master Wusu untukmu. Kenapa kamu mencari Master Wusu? Apa yang kamu tahu? Pil guyuan ini bisa membuat Fuye dan Xiu setelah menikah. Sementara menstabilkan Qi dan Dara Shuriwa. Tapi sepertinya, pada akhirnya dia juga akan mati. Aku khawatir dengan kondisi tubuhmu, jadi aku sengaja menanyakan Master Wusu. Tidak disangka, wanita Xiu ini benar-benar memiliki tubuh yin sepenuhnya. Tidak heran kamu tiba-tiba menikah dengannya. Bukan urusanmu. Kamu pergi dulu. Kak Hanchuan. Master Wusu bilang, kondisi tubuhmu sekarang sangat buruk. Lebih baik kamu segera menikah dengan Xiu. Lepaskan aku. Sangat kejam padaku, itu yang kamu katakan. Fuye, aku baru saja kembali dari pemeriksaan rumah sakit. Luka di kakiku sudah hampir sembuh. Ada yang menyalakan kembang api kalau kamu di sini. Aku selalu ada. Bagus kan? Lalu kamu mau bagaimana berterima kasih padaku? Kamu mau aku bagaimana berterima kasih padamu? Malam ini. Aku mau kamu. Fuye, kamu menyiapkan ini. Apakah hanya untuk menyembuhkanmu? Setelah malam ini, kita akan Xiu. Setelah malam ini. Masih ada malam besok setelah malam besok. Masih ada lusa. Apa itu pil itu? Benar-benar bisa menyelamatkan Xiu. Bukan sudah ditemukan caranya. Bagus sekali kamu makan ini. Sebentar lagi. Akan lebih baik. Makan ini. Akan lebih baik aku mandi dulu. Baik. Sudah selesai semuanya. Tenang saja Nona Lin, aku sudah membuat Master Wusu seolah-olah bunuh diri karena rasa bersalah. Walaupun Tuan Fu menyelidiki, dia tidak akan menemukan apa-apa. Setelah Xiu mati, aku akan menyalahkan Master Wusu atas pil guyuan dan saat itu tidak ada bukti. Kakak Hanchuan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku tidak tahu apakah malam ini Kakak Hanchuan dan Xiu akan tidur bersama. Aku harus menelepon untuk mengingatkan. Nona Lin sudah larut malam. Mencari Fu Hanchuan untuk apa? Kakak Hanchuan pil guyuan dan itu. Apakah Xiu sudah memakannya? Apakah kalian malam ini? Itu, Pil guyuan dan aku yang memakannya. Fu Hanchuan tidak ada di sini. yang mengangkat telepon ternyata Xiu. Karena Kakak Hanchuan tidak ada maka hari ini, aku akan membuatmu mati dengan jelas. Sinyalku buruk tadi, tidak mendengar apa yang kau katakan. Aku menelepon terutama untuk memberitahumu satu hal. Setelah Xiu memakan pil guyuan dan saat kau tidur bersamanya dia tidak
merasakan ketidaknyamanan fisik tapi setelah tidur bersama, dia mungkin akan mati. Walaupun aku tahu, kau tidak peduli dengan hidup matinya Siu, dan kau sudah memilihkan kuburan untuknya. Pilih satu. Aku suka tempat ini. Bagus, keberuntunganmu lumayan. Tuan Fu, kau menyuruhku memilih tempat yang kusukai. Apakah kita akan berbulan madu bersama? Karena dari awal sudah memilih mengorbankan Siu, maka jangan menunda lagi. Dan jangan menipu perasaannya lagi. Jangan. Bercanda ya? Malam ini, aku ingin kau. Ternyata semua yang dilakukan Fu Hancuan hanya karena aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Aku malah jatuh cinta padanya. Ada apa? Makan ini nanti. Akan lebih baik. Apakah pil Guyuan itu bermasalah? Kamu baik-baik saja. Di mana Master Wusu? Fu Ye, Master Wusu, keluarlah kamu. Master Wusu bunuh diri. Apa katamu? Tolong istriku, aku rela. Mengorbankan segalanya untuk menukarnya. Kita coba. Cepat bantu. Diam saja, buat apa terus obati Fu Ye? Jangan bicara. Fu Ye, tabahlah. Fungsi jantung istrimu rusak parah. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mempermainkanku. Ya Tuhan, kamu mempermainkanku. Maaf, Kamu bilang istriku meninggal. kami sudah berusaha. Sayang. Lihatlah aku. Ini aku. Pil itu benar-benar bisa menyelamatkan Siu. Kenapa? Ya Tuhan, kenapa kamu mempermainkanku? Bicaralah. Fu Ye. Sehiyu. Fu Ye, Di mana istriku? setelah keluarga Si tahu istriku meninggal, mereka ribut. Minta membawa jenazah istriku, aku atas namamu. Memberi keluarga Si 10 juta biaya pemakaman. Kenapa kamu bertindak sendiri? Kembalikan jenazah Siu. Kenapa jenazahnya? Kenapa mereka mau mengambilnya? Fu Ye, mohon tabah. Menurut nasib Nona Si, setelah dia meninggal sebaiknya dimakamkan di pemakaman keluarga Si. Membantu menghilangkan dosa-dosanya di dunia ini. Cepat masuk ke reinkarnasi.
Menurut nasibmu, kamu dan dia ditakdirkan memiliki seorang anak perempuan. Jika dia tidak meninggal muda, pasti akan melahirkan seorang putri untuk Anda. Apa yang kamu katakan? Dia akan melahirkan seorang putri untuk Anda. Putriku. Putri. Benar-benar tidak memiliki nasib yang baik. Baru menikah beberapa hari sudah meninggal. Untungnya saya mendapat uang pemakaman. Tidak sia-sia merawat si kecil ini. Sudahlah bagaimanapun juga. Yuyu adalah putri kandung saya, orangnya sudah meninggal. Tidak bisakah kamu sedikit diam? Mama, ini kampung halamanmu. Tiga tahun lalu setelah ayah meninggal, ibu tiri dan si Zhen juga pindah. Benar-benar semuanya sudah berubah ya. Selama ini kamu masih kecil. Mama tidak membawamu kembali. Besok adalah hari peringatan kakek. Kamu temani mama pergi ya. Baik, bagaimana dengan ayah? Ayah juga ikut. Nuono, mama sudah bilang berkali-kali. Mama dan ayah tidak akan pernah bertemu lagi. Jangan bahas dia lagi ya. Mama, aku mengerti. Aku tidak akan bahas ayah lagi. Mama, kenapa Mama? Mama, Mama baik-baik saja. Mama. Mama, Mama. Mama. Mama, Mama. Mama, cepat. Nak, cepat kembali cari ayahmu, siapkan uang. Kalau tidak mama mungkin tidak selamat. Aku akan segera mengumpulkan uang, tolong. Selamatkan mama saya. Baik. Mama. Aku akan segera ambil uang. Total 35 yuan. Pasti tidak cukup untuk biaya rawat mama. Tempat apa ini? Ini rumah ayah. Cari ayah, bayar biaya rawat mama. Hiu. Apakah kamu masih membenciku? Jadi selama 7 tahun kamu tidak pernah muncul dalam mimpiku. Sudah lihat aku Master Wukong bilang padaku. Selalu mengenang kita punya seorang putri dalam takdir. Sangat cantik meskipun aku tidak pernah melihatnya sekalipun. Yang terakhir kamu yang tulis. Semuanya akan menjadi kenyataan. Jika bisa kamu dan anak. Bisakah datang dalam mimpiku, biar aku melihat kalian sekali. Tempat di foto. Ini dia. Ayah akan membayar untuk pengobatan ibu. Fu Ye, hadiah peringatan 7 tahun untuk Nyonya. Sudah dikirim ke rumah Fu. Baik, tahu. Semoga istri dan putri tercinta lancar dan aman. Cepat berkumpul. Ayah. Apakah bicara tentang aku dan ibu? Ini foto ibu. Mungkin di sini sebelumnya. Rumah ayah dan ibu. Baju ini juga ayah yang memberikannya padaku. Si Nuonuo, kenapa kamu belum bawa ayahmu? Dokter, aku sudah menunggu ayahku. Kasih kamu setengah jam lagi biaya operasi ibumu kalau belum dibayar. Nanti tidak bisa mengurus rawat inap. Baik dokter, aku segera ke rumah sakit. Bayar biaya rawat inap.
Gembok emas ini. Juga ayah yang memberikannya pada ibu. Hanya bisa pakai ini untuk bayar biaya rawat inap ibu. Qin Feng bantu aku cari pencuri. Asal bayar ini biaya operasi ibu. Bisa cukup. Berapa lama lagi sampai? Fu Ye menurut navigasi, kita masih ada 10 menit. Bisa kejar pencuri itu. Dokter, aku sudah dapat biaya operasi. Tolong selamatkan ibuku. Si Nuonwo tas keberuntungan dan gembok emas ini, kamu dapat dari mana? Semua milik ibumu. Ya, semua ini ayah yang memberikannya pada ibu. Siapa ayahmu? Fu Shao, kenapa kamu datang barang-barang ini? Bukan milik rumah sakit kami semua ini, anak ini, yang bawa tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan rumah Lepaskan sakit kami. bajumu. Siapa kamu ini, bapakku? Baju yang dibelikan untukku. Nak, kenapa kamu berbohong? Baju ini milik Fu Shao. Dibeli untuk putrinya sendiri, kamu mencuri kalung emas. Mengcuri baju sudah para sekarang malah berpura-pura. Menjadi putri Fu Ye benar-benar tidak berpendidikan. Aku tidak mencuri, ini benar-benar hadiah dari bapakku. Nak, kembalikan bajuku ini ya. Ini sangat penting bagiku. Jangan mendengarkan. Tidak. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Jangan merusaknya. Baju ini hadiah dari bapakku ini juga. Cepat kembalikan padaku. Jangan merebut. Ini foto ibuku. Kemari nak, dengarkan baik-baik kita berdua. Tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kamu berani lagi berpura-pura menjadi putriku atau mencuri barang mereka, jangan salahkan dia jika tidak bersikap baik padamu. Nuonwo, kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Itu Fu Shao yang sangat berkuasa. Kalau kamu terus begini, bawa ibumu dan pergi dari sini. Ibu tenang saja, Nuo. Pasti tidak akan menyerah padamu. Siu, maaf. Aku tidak melindungi barang-barang kalian. Aku janji mulai sekarang tidak akan kehilangan mereka lagi. Gadis kecil kemarin benar-benar berani. Berani mencuri barang Fu Ye untuk mengobati ibunya. Fu Yeboye bahkan tidak punya istri, dari mana datangnya anak perempuan. Ya, dia memakai nama keluarga ibunya Siu. Dokter, tadi kamu bilang, gadis kecil yang mencuri barang Fu Ye, nama ibunya siapa? Kamu kenal mereka? Ya, jadi aku ingin tahu tentang keadaan mereka. Anak itu bernama Si Nuonwo, sangat menyedihkan. Dia datang sendiri membawa ibunya. Nama ibunya Siu. Oh ya, mereka meninggalkan KTP di sini, kalau kamu temannya. Tolong kembalikan padanya. Ibu Nuo akan membersihkanmu. Bangunlah. Jangan tinggalkan Nuo sendirian. Nggak tahu papa udah pulang belum? Mama, kamu harus bertahan ya. Nuo akan cari papa sekarang. Papa kok belum pulang ya? Bukannya ini udah diambil sama Om Jahat itu? Kok bisa ditaruh di sini lagi? Kamu ini anak kecil kok bohong mulu. Baju ini kan punya Fu Shao. Dia beli buat anak perempuannya sendiri. Kamu nyuri rantai emas, nyuri baju, udah parah. Sekarang kamu malah pura-pura jadi anaknya Fu Ye. Masa sih? Om Jahat itu ternyata papaku. Papa, Kamu berani datang lagi. tapi kamu kan papaku. Siapa papamu? Aku nggak punya anak perempuan kayak kamu. Mamaku namanya. Kak Han Chuan, Siapa yang suruh kamu datang? Kak Han Chuan, aku datang ke sini karena ada hal penting. Mau bilang ke kamu, Qin Feng bilang anak kecil ini nggak cuma nyuri barang di ruang tamu tapi juga berani pura-pura jadi anakmu. Menurutku ini nggak sesederhana itu, jadi aku suruh orang buat menyelidiki. Ternyata anak kecil ini melakukan semua ini karena disuruh orang, soalnya orang luar udah tahu kamu rindu sama Siu dan anaknya, jadi setelah orang luar tahu, mereka pura-pura anak mereka adalah anakmu. Buat nipu uang, dan mereka punya satu kesamaan. Bilang mamanya namanya Siu. Kamu bilang ke om mamamu namanya siapa? Mamaku namanya Siu. Lihat kan Kak Han Chuan, apa yang aku bilang bener kan? Siapa yang suruh kamu bilang gitu? Mamamu ya? Nggak ada yang ngajarin dari kecil. Aku nggak pernah ketemu papaku. Tapi di sini ada foto mamaku. Kamu kan papaku. Kamu masih berani bohong? Aku nggak bohong. Mamaku beneran Siu. Kasih sini, kamu lepas. Pura-pura jadi anaknya Kak Han Chuan udah parah.
Masih berani ngerusak barangnya Kak Han Chuan. Aku nggak sengaja. Aku akan ambilin buat kamu. Sudah. Jangan muncul di depanku lagi, jangan. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Siu si imut ini 7 tahun yang lalu. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Han Chuan menemukan mereka. Ternyata Siu dan ibunya tinggal di sini. Segeralah cari 2 orang pria kuat untukku. Kalian siapa? Pemilik rumah ini sudah menjualnya kepada kami. Bawa ibumu yang sakit ini pergi, kalau tidak, kami akan membuangmu ke jalan dengar. Han Chuan Siu sudah pergi 7 tahun yang lalu. Kamu harus melepaskan mereka, kalau tidak orang luar selalu akan berpura-pura sebagai istri dan anakmu. Dengarkan baik-baik semua yang berani menipu dan berpura-pura sebagai istriku. Aku tidak akan melepaskan satupun. Baik, urusan ini serahkan saja padaku Han Chuan. Aku sudah memesan restoran romantis, mau ikut. Kamu sudah melewati batas tahu. Fu baru saja dapat kabar rumah lama istri sudah dijual. Mereka sudah tidak tinggal di sana. Siapa yang menjual rumah lama istri? Ayo ke rumah lama. Mama, kita harus pergi kemana? Papa dia sepertinya mengira Mama sudah meninggal, tapi Mama masih hidup. Siu dan ibunya. Sudah diusir kembali ke kampung halaman. Siu seumur hidupmu. Kamu tidak akan bisa bertemu Han Chuan lagi. Mama, kamu kedinginan. Mama. Itu mobil Papa. Kalau Papa melihat Mama, apakah dia akan membawa Mama berobat? Papa, Papa, Papa. Mama. Apa yang terjadi? Fu itu anak kecil yang mencuri tadi tiba-tiba muncul. Papa. Tolong selamatkan Mama. Mama. Han Chuan anak ini sepertinya cuma mau cari masalah. Lebih baik kita segera pergi cepat, nyetir Han Chuan masih harus pergi ke kampung halaman Siu cepat. Turun dan lihat. Lihat Mama sekali saja. Mama benar-benar Siu. Lihat dia sekali saja. Han Chuan wanita itu pasti satu tim dengan anak ini. Mereka pasti ingin mengulur waktu. Ayo jangan buang waktu lagi, ayo cepat pergi. Bawa dia pergi. Mama nggak punya uang buat berobat. Dia mau meninggal. Mama. Ambil uang ini buat selamatkan mamamu. Ingat. Jangan muncul di depan aku lagi. Mama. Mama. Akhirnya kamu sadar. Nuono, kamu baik-baik aja kan? Suara ini. Siu. Kak Han Chuan. Mama. Mama Siu, kamu harus kuat. Mama, kamu baik-baik aja kan Mama? Mama Siu. Ke rumah sakit. Dokter, cepat tolong. Dokter, tolong selamatkan istriku. Siu. Keluarganya nggak boleh masuk. Mama. Nuo, kamu sudah berusaha keras. Siapa bapakmu? Aku nggak punya anak perempuan seperti kamu, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Nuo, maaf. Nuo, maaf. Mama. Nuo, kamu maafin bapak ya. Semua salahku. Maafin aku ya.
Mama, akhirnya kamu sadar. Mataku kayaknya nggak bisa lihat. Dokter mata Mama. Kenapa nggak bisa lihat? Nona Shi koma terlalu lama. Melewatkan waktu terbaik buat pengobatan menyebabkan kebutaan sementara. Nona Shi, kamu harus istirahat yang cukup. Tuan Fu, kami menemukan. Nona Shi 7 tahun lalu mengalami trauma berat. Menyebabkan dia sekarang kekurangan ki dan darah kalau nggak ada cara. Buat mengobati dengan tepat. Kemungkinan dia nggak akan bertahan lebih dari sebulan. Sebulan. Iya, tapi menurutku jangan bilang dia dulu. Aku takut tubuhnya nggak kuat. Maaf nanya, kami di rumah sakit ini pengen tahu banget. Apa yang terjadi sama dia 7 tahun lalu kalau nggak? Kita tidak bisa mengobati penyakit ini dengan tepat. Sayang, ini aku. Ibu baik-baik saja, hanya saja mulai sekarang. Ibu tidak bisa melihat Nuo-Nuo lagi. Apa yang harus ibu lakukan? Lalu apakah ibu berharap ayah datang menemani kita? Nuo-Nuo, ibu sudah bilang padamu. Ibu tidak butuh ayah di sini. Ibu sendiri bisa merawatmu dengan baik. Ibu, Ibu tidak akan pernah memaafkannya. Tidak pernah ingin bertemu dengannya lagi. Siapa itu? ibu yang masuk tadi. Siapa yang datang? Kenapa diam saja? Aku. Perawat. Suaramu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa rumah sakit mengirim perawat pria untukku? Itu perawat wanita sedang sibuk semua. Jadi mereka mengirimku, tenang saja. Aku akan merawatmu dengan baik. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Fu Ye, akar penyakit Nona Shi berasal dari 7 tahun lalu. Saat Anda diobati untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Kecuali Apa, katakan, atau aku akan membunuhmu. tidak berani, hanya saja untuk mengurai bel harus kembali ke orang yang mengikatnya. Fu Ye, Anda adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan Nona Shi. Apa maksudnya? Maksudnya Anda dan Nona Shi perlu, seperti 7 tahun lalu, menyelesaikan penebusan ini. Malam tahun baru Imlek tahun ini kebetulan adalah malam bulan darah yang terjadi 7 tahun sekali. Asalkan Fu Ye dan Nona bisa menyelesaikan pernikahan di malam tahun baru Imlek, maka Nona Shi pasti akan sembuh. Apakah kamu yakin 7 tahun lalu? Justru karena dia menikahiku untuk menyelamatkan nyawaku. Membuatnya seperti ini. Tentu saja, hanya saja untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Fu Ye perlu memulihkan tubuh Anda. Asalkan Fu Ye meminum obat ini sebelum pernikahan, Nona Shi pasti akan sembuh. Hanya saja. Katakan. Hanya saja melakukan ini akan membuat tubuh Fu Ye sangat menderita. Ringannya bisa menyebabkan cacat. Parahnya bisa berakibat fatal. Tidak apa-apa lagi pula. Semua ini adalah hutangku padanya. Ibu, coba kamu pakai sendiri. Ayo aku bantu memegangnya. Seperti ini. Ada apa? Aku sudah hampir sembuh, jadi tidak perlu tinggal di rumah sakit lagi. Tinggal di sini hanya buang-buang uang. Jangan khawatir tentang uang, aku akan membantumu, tidak perlu. Kamu bekerja sebagai perawat, menghasilkan uang juga tidak mudah beberapa hari ini. Terima kasih sudah merawat kami. Kami akan pergi dulu. Ibu, kamu tunggu di sini, aku akan mengambil obat. Baik, kamu pergi saja. Ini untukmu, dokter. Nuo-Nuo, kamu masih kecil. Kalian butuh aku untuk merawat, jadi bisakah? Bisakah kamu bicara dengan ibu? Pulang bersamaku. Tapi ibu bilang seumur hidupnya. Dia tidak ingin memaafkanmu. Nuo-Nuo tidak ingin berbohong pada ibu. Nuo-Nuo pasti akan merawat ibu dengan baik. Nuo-Nuo, mohon bicaralah dengan ibu ya. Nuo-Nuo sudah selesai. Aku akan mencari ibu dulu. Ibu, ayo pergi. Baik, ayo pergi. Ibu, di sini banyak rumah. Kalau begitu lihatlah berapa harga rumah ini. Yang mana yang paling murah? Ibu, yang paling murah. 1 bulan 1.000 yuan. Tapi ibu hanya punya 500 lebih. Kalau begitu kita lihat lagi, ayo. Selamat datang, mari cari tahu tentang acara kami malam tahun baru. Satu keluarga, semua keluarga yang berpartisipasi akan mendapatkan hadiah. Juara pertama bisa mendapatkan hadiah 200.000 yuan. Ibu, kalau begitu aku akan punya uang untuk mengobati matamu. Nuo-Nuo benar. Fu Ye, ada kabar Master Wushu.
Dia tidak bunuh diri, karena takut bersalah tapi dibunuh semua ini. Adalah perintah Nyonya Lin mungkin terkait dengan pil Guiwan. Lin Yingying ya masuk. Kakak Hancuan pil Guiwan itu benar-benar diberikan oleh Master Wusu padaku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan fungsinya. Aku hanya ingin tubuhmu menjadi lebih baik. Aku hanya ingin tubuhmu menjadi lebih baik. Kenapa kamu menipuku? Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kamu tidak tahu ya? Awalnya aku pikir tidak ada yang lebih penting. Dari uangku, reputasiku, dan nyawaku. Sampai aku bertemu dengannya, dia seperti malaikat. Kesucian dan kebaikannya menyelamatkanku. Jadi sejak saat itu, nyawanya telah melampaui nyawaku. Kak Hancuan. Qin Feng, Kak Hancuan, tolong ampuni aku. bagaimana dengan ibu dan anak itu sudah diatur? Lupa bilang padamu aku baru saja akan mengatur mereka ke villa. Tapi putrimu malah ikut. Acara keluarga. Selamat datang di acara spesial malam tahun baru. Mari kita sambut dengan tepuk tangan 3 keluarga yang akan tampil. Mari kita sambut keluarga pertama, keluarga Wang Juang. Halo semua, selanjutnya mari kita kenalkan. Keluarga kedua, halo adik si Nuo. Ayahmu mana? Kenapa ayahmu tidak datang? Ayah dia. Tapi aturan acara ini mengharuskan ayah dan ibu membawa anak bersama-sama, kalau tidak akan kehilangan hak untuk ikut. Presenter keluarga kami Nuo adalah keluarga single parent. Bisakah kita fleksibel sedikit? Oh, ternyata anak liar tanpa ayah. Kami tidak mau bermain dengan anak liar, suruh dia keluar. Siapa bilang Nuo kami tidak punya ayah? Siapa bilang si Nuo tidak punya ayah? Ayah. Pak, Anda siapa? Saya adalah perawat. Yang merawat Anda di rumah sakit, nama saya Fu Chen. Oh, ternyata Anda juga ikut acara ini. Bisakah saya ikut sebagai ayahnya Nuo? Ayahnya Nuo. Pak, apakah Anda benar-benar ayahnya si Nuo? Kalau tidak, keluarga si Nuo akan kehilangan hak untuk ikut. Meskipun Mama tidak suka Papa, tapi demi mendapatkan hadiah untuk mengobati mata Mama, aku harus mengakuinya. Adik si Nuo, apakah ini benar ayahmu? Ya, dia ayahku. Namanya Fu Chen. Terima kasih sudah mau menjadi ayahnya Nuo. Kalau tidak hari ini, kita pasti harus mundur. Ini seharusnya. Baiklah, karena ketiga keluarga kita sudah siap. Mari kita mulai tantangan baru. Mataku tidak bisa melihat, aku takut akan membebani kalian. Tidak masalah, ada aku di sini. Kalau dilihat ayah ke ibu, cukup lembut juga, tidak sekeras itu. Mari kita nantikan performa kalian hari ini. Permainan resmi dimulai. Apakah penglihatanku akan pulih? Lanjutkan. Ayah, tanganmu berdarah. Kamu baik-baik saja. Ayah Nuo baik-baik saja, masih bisa lanjut ikut lomba. Lanjutkan saja, jangan khawatir. Nuo pegang erat aku. Pemenang pertama permainan ini sudah muncul. Dia adalah keluarga Wang Zuang. Mari kita beri selamat pada mereka. Kita menang. Kalau bukan karena kamu menjatuhkan kita, kita tidak mungkin menjadi yang terakhir, dan kamu juga membuat ayahku terluka. Kamu datang minta maaf pada putriku. Mengapa harus minta maaf? Dia sendiri yang terlalu bodoh sampai terjatuh. Kamu apa kamu anak kami? Sedang bersaing secara normal, kalau mau salahkan. Salahkan keluarga kalian bertiga yang terlalu lemah. Benar, seorang buta, seorang perawat miskin. Dan membawa si kecil keluarga seperti kalian. Apa yang bisa kalian bandingkan dengan kami? Jangan bilang begitu, ayah ibuku. Apakah kami salah? Ayahku adalah direktur grup Fu. Aku akan membuatnya mengusir kalian. Kalau kalah lomba, cepat pergi, jangan menghalangi keluarga kami. Menggembel suara. Keluarga Wang Zuang, ayo kita lomba dengan baik, jangan. Jelas-jelas keluarga mereka yang mulai nakal kalah lomba juga tidak pergi. Kamu percaya tidak kalau aku sekarang telepon? Aku bisa membuat keluarga kalian semua pergi dari Jiangcheng. Benarkah? Bagaimana kalau Tuan Fu? Kita pergi dulu. Jangan karena kami berdua membebanimu. Kamu tenang, urusan ini serahkan padaku. Aku akan memberikan keadilan untuk kalian. Si brengsek masih pura-pura di sini. Adalah aula siaran grup Fu. Kalau kamu menyinggungku, kamu sama saja.
membuat seluruh keluarga Fu marah. Baik, kamu telepon saja suruh mereka semua datang. Lihat mereka berani sentuh aku atau enggak. Baik, hari ini kalau kamu takut. Kamu sekeluarga semuanya berlutut di depan aku. Sujud minta maaf. Baik, kalau mereka nggak berani sentuh aku. Kamu sekeluarga gimana nih? Kalau gitu kami sekeluarga makan tai. Baik, taruhan ya. Nggak apa-apa. Manajer Wu, ada sedikit masalah di sini. Mau lapor sama kamu. Oke. Sini kamu cepat datang. Kamu sekeluarga nanti waktu sujud jangan dekat-dekat. Jangan sampai darahnya kena kita. Siapa yang berani buat onar di wilayah grup Fu? Ini dia yang nggak tahu diri mau. Kasih kita pelajaran, Manajer Wu. Cepat usir si imut ini sama dua imut ini. Keluar dari Jiang Cheng. Dia ya, ini orangnya. Pergi kamu, ngapain, Manajer Wu? Kamu tahu siapa dia masih mau usir dari Jiang Cheng? Dia kan cuma perawat biasa. Tuan ini adalah... Kamu sekeluarga berani banget ya. Berani lawan tuan ini, ngapain diam? Serat keluarga ini, keluar, Manajer Wu tolong. Ngapain pergi? Papa keren banget. Tapi Tuan Fu, Manajer Wu itu, kenapa begitu nurut sama kamu? Kamu siapa sih? Mungkin mereka takut kalau masalahnya besar nggak bagus. Soalnya ini siaran langsung, makanya mereka diusir. Barusan cuma intermezzo kecil di pertandingan ini. Selanjutnya adalah ronde terakhir pertandingan ini. Ditonton langsung oleh para bayi lucu. Cinta mama papa. Kita gimana? Kita mau gimana nih? Melihat cinta mama papa. Berikutnya adalah sesi yang menegangkan. Hadiah 200.000, siapa yang akan menang? Selanjutnya kita persilakan keluarga Qian Duo naik ke panggung. Karya keluarga Qian Duo adalah memasak pangsit bersama. Skor voting online adalah 1.200.000 suara. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih, silakan istirahat sebentar. Sekarang mari kita persilakan keluarga si Nuo. Apa yang kalian persiapkan? Kami dari tim belakang panggung acara tidak menerima karya kita. Membuktikan cinta ayah dan ibu. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana aku bisa menyaksikan cinta ayah dan ibu? Kita tidak boleh mengecewakan Nuo ya kan? Sayang, 7 tahun ini. Kamu sendiri yang merawat anak. Sudah lelah, nanti aku akan merawatmu dan Nuo dengan baik. Maukah kamu menikah denganku? Fu Chen ini, kenapa tiba-tiba mau melamarku? Apakah hanya untuk menyelesaikan kompetisi dan mendapatkan hadiah? Aku mau. Ayah pasti sangat mencintai ibu ya. Kalau mereka bisa rukun lagi pasti bagus. Fu Xiangsheng hari ini terima kasih bisa menggunakan identitas ayah untuk merekam acara. Sekarang hadiahnya sudah didapat. Kamu mau bagi berapa? Semuanya boleh. Fu Ye, malam ini adalah malam tahun baru. Dan juga satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan Nona Si. Tapi aku masih ingin mengingatkanmu. Kalau menggunakan metode hubungan intim untuk menyelamatkan Nona Si, tubuhmu juga akan terkena dampak buruk. Parahnya bisa sampai meninggal. Rumah yang cantik ya ibu. Bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Ayo pergi. Fu Xiansheng, apakah kamu yakin tim acara
mengajak kita bertiga untuk merekam video tahun baru. Apakah tidak terlalu mengganggumu? Bagaimana bisa 7 tahun ini aku selalu merayakan tahun baru sendirian. Berdua kalian bisa datang menemaniku, aku sangat senang. Ayo kita pulang bersama. Makan lebih banyak ya Nuo-Nuo. Ayo ibu. Siu ambil gelasnya. Selamat tahun baru. Siu. Semoga kamu dan Nuo-Nuo sehat selalu. Panjang umur. Semoga ayah panjang umur. Selamat tahun baru. Suamiku. Fuye. Malam ini adalah malam tahun baru. Ini juga satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan Nona Si. Jika menggunakan metode persetubuhan untuk menyelamatkan Nona Si, tubuhmu akan mengalami kerusakan parah. Bahkan bisa berakibat fatal. Maaf Siu. Tolong maafkan aku dengan cara ini. Tapi ini satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkanmu. Mataku bisa melihat sekarang. Ya ampun, kenapa aku minum terlalu banyak bersama Fuchen itu? Nuo-Nuo. Ayah tidak bisa mengantarmu ke sekolah. Ayah harus tinggal di rumah untuk merawat ibu. Biarkan sopir yang mengantarmu ke sekolah ya. Baik kalau begitu aku akan pergi ke sekolah. Selamat tinggal ayah. Tuan Fu. Tadi malam. Fu Hancuan. Maaf aku. Aku tidak sengaja, aku tidak tahu harus. Bagaimana cara? Fu Hancuan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak ingin pernah melihatmu lagi. Siu. Siu, lupakan aku. Semoga kamu bisa selamat. Bahagia yang terakhir. Kamu yang menulis. Lupakan semua tentang kita. Memulai kembali. Hidup baru.
Nuo, kenapa kamu ingin membawa ibu ke sini? Ayo pulang. Tapi tugas yang diberikan guru harus diselesaikan di sini. Ayo ibu. Nuo. Ibu datang. Yang terakhir kamu yang menulis. Semuanya akan menjadi kenyataan. Tahun depan makan malam tahun baru aku akan pesankan hamburger untukmu. Semoga istri dan putri tercinta selalu dalam keadaan baik. Cepat berkumpul kembali. Siu, aku sangat merindukanmu. Sekarang aku memakai baju berkerah tinggi. Tidak memakai jas lagi. Nuo, kemari. Kedepannya kita tidak akan datang ke sini lagi, ingat ya. Pastinya Anda adalah istri Tuan Fu. Nona Siu kan? Guru aku dan Fu Hancuan. Sudah tidak ada hubungan lagi. Sepertinya Tuan Fu akhirnya tidak tega memberitahukan kebenaran padamu. Kebenaran. 7 tahun lalu Tuan Fu karena memiliki tubuh yang sepenuhnya yang hidupnya tidak akan lama. Selalu mencari seseorang dengan tubuh yang sepenuhnya yin. Awalnya dia berniat mengorbankanmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi tidak disangka. Kemudian dia lebih memilih mengorbankan nyawanya sendiri daripada menyakitimu sedikit pun. Guru Anda salah ingat, dia akhirnya memilih menggunakan nyawaku untuk menggantikan nyawanya. Tidak. Dia mengira setelah kamu memakan pil guyuan, kamu akan hidup bersamanya, tapi siapa sangka pil guyuan itu hanya digunakan untuk menipunya. Guru, apa yang kamu katakan? Kondisi tubuhmu sudah membaikkan. Apa maksudmu? 7 tahun lalu kamu untuk menyembuhkan penyakit Tuan Fu, menyebabkanmu menderita penyakit yang sulit disembuhkan untuk sembuh. Harus dengan cara yang sama. Mungkin sudah takdir kamu dan Tuan Fu. Hanya bisa hidup salah satu dari kalian. Semoga kamu dan ibumu segera bersamaku. Siu adalah istriku Fu Hancuan. Malam ini aku ingin kamu. Fu Hancuan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak ingin pernah melihatmu lagi. Apakah kecelakaan itu adalah Fu Hancuan untuk menyembuhkan penyakitku? Apakah Fu Hancuan? Jangan menangis lagi ibu. Jangan menangis. Jangan menangis lagi ibu. Ibu. Jangan menangis lagi ibu. Ibu. Jangan menangis lagi ibu. Ibu. Jangan menangis lagi ibu.